Virus disebut juga parasit intraseluler obligat. Hal ini menyebabkan reproduksi virus atau disebut juga dengan replikasi menjadi unik, karena virus tidak dapat bereplikasi tanpa sel inang. Setiap virus memiliki inang yang spesifik, tetapi virus hanya dapat bereplikasi dalam sel hidup, karena sel hidup memiliki hal-hal yang diperlukan virus untuk melakukan replikasi. Replikasi virus ini yang menyebabkan masalah atau penyakit pada inangnya, karena virus merusak sel inangnya. Replikasi virus sendiri terbagi atas dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Perbedaan di antara keduanya adalah pada daur litik terjadi apabila pertahanan sel inangnya lemah dari infeksi virus. Pada siklus ini akan disertai dengan penghancuran sel inangnya. Prosesnya terjadi dalam 5 tahap: absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Sedangkan pada daur lisogenik tidak terjadi penghancuran pada sel inangnya, karena pertahanan sel inang lebih kuat dari infeksi virus. Yang pertama kita bahas tentang daur litik. Daur litik adalah sebuah siklus replikasi genom virus yang dapat menyebabkan kematian pada sel inangnya. Virus yang melakukan reproduksi seperti ini disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus yaitu reseptor menempel pada dinding sel bakteri atau inangnya. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus-virus tertentu saja. Setelah virus menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi sel inang. Setelah itu, masuklah ke tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu tahapan penetrasi. Pada tahapan ini, kromosom virus, DNA atau RNA virus disuntikkan ke dalam sel inang melalui selubung ekor virus. Pada tahapan ini, hanya asam nukleat virus saja yang masuk ke dalam sel inangnya. Untuk kapsidnya akan tetap di luar sel inangnya dan akan lepas dengan sendirinya jika tidak diperlukan lagi. Di tahapan selanjutnya yaitu tahapan sintesis atau replikasi, terjadi penghancuran kromosom sel inangnya sehingga DNA inang berhenti bekerja dan digantikan oleh DNA virus. Dan virus mengendalikan hidup inang seutuhnya. Lalu virus menduplikasi DNA dari kromosom yang didapat dari sel inang. DNA atau RNA virus kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Setelah terjadi pengambilan alih sel inang oleh virus dan terbentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid, terjadilah proses perakitan. Pada tahapan ini, bagian virus yang masih terpisah dirakit menjadi virus yang utuh. Dan pada tahapan ini juga, kepala yang masih kosong diisi oleh DNA dan RNA virus. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan lisis. Pada tahapan ini, enzim lisozim bekerja kembali untuk membuat dinding sel baru. Saat pelepasan virus baru di dinding sel yang pecah tadi kembali diikat oleh enzim lisozim.
Selanjutnya yaitu daur lisogenik. Tahapan awal dari daur lisogenik sama dengan daur litik, yaitu terjadi penempelan sel virus pada dinding sel inang. Selanjutnya terjadi penginjeksian asam nukleat dari virus ke dalam sel inangnya melalui selubung ekor virus. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penggabungan. Virus akan memutus kromosom sel inang dan menggabungkannya dengan kromosom mereka. Jadi virus tidak mengambil alih tubuh inangnya. Pada siklus lisogenik, kromosom virus hanya membaur dengan sel inangnya. Penggabungan dari kedua kromosom tersebut akan membentuk provirus atau disebut profage pada bakteriofag. Sebelum terjadi pembelahan di tahapan selanjutnya, gabungan kromosom inang dan virus akan bereplikasi terlebih dahulu. Untuk tahapan selanjutnya, sel inang dan yang telah disisipi oleh DNA atau RNA virus akan melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan pada sel anakan, dan siklus ini akan kembali berulang hingga profage atau provirus akan menjadi sangat banyak. Itulah tahapan dari daur lisogenik. Setelah kita memahami tentang virus, mulai dari pengertian virus, ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, struktur tubuh virus, dan reproduksi virus, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari virus. Virus sendiri memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, agen pembawa atau vektor. Virus membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme atau inang yang dituju. Yang kedua, agen penyebab mutasi. Beberapa bakteri sengaja dimutasi untuk memperoleh sifat baru yang lebih menguntungkan. Proses mutasi pada bakteri membutuhkan virus sebagai agen penyebab mutasi. Yang ketiga, melemahkan bakteri patogen. Virus dapat melemahkan bakteri patogen jika bakteri patogen disisipi profage bersifat virulen, maka bakteri tersebut menjadi lemah atau bersifat tidak virulen. Yang keempat, pembuatan vaksin. Vaksin merupakan bibit penyakit yang dilemahkan, sehingga bila dimasukkan ke dalam tubuh tidak membahayakan manusia. Untuk yang selanjutnya, seperti yang kita ketahui, virus itu sendiri merupakan organisme yang bersifat parasit atau patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus dalam kehidupan yang disebabkan oleh virus. Berikut adalah beberapa virus yang menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, virus yang menyerang manusia. Seperti yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu virus COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus sendiri merupakan salah satu virus yang berbentuk bulat. Ukurannya antara 100 sampai 120 nanometer. Virus corona memiliki genom RNA positif. Virus corona sendiri telah menyerang jutaan manusia di dunia. Menurut data terbaru, kasus virus corona telah mencapai 69
140 juta kasus di dunia. Itu merupakan kasus yang disebabkan oleh virus terbesar sepanjang masa. Selanjutnya, virus yang menyerang manusia selanjutnya yaitu virus influenza yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus, yaitu salah satu virus yang berbentuk bulat yang berukuran 60-100 nanometer. Virus influenza adalah virus yang sangat mudah bermutasi dibanding dengan virus yang lain, sehingga virus influenza memiliki banyak varian. Virus yang menyerang manusia selanjutnya yaitu virus Ebola, yang disebabkan oleh dua virus, yaitu virus Zaire Ebola virus dan Sudan Ebola virus. Ebola adalah infeksi yang menyebabkan pendarahan parah dan kegagalan organ. Ebola juga telah memakan banyak korban. Kasus terbanyak ditemukan di Afrika. Selanjutnya yaitu penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus paromyxovirus, yaitu virus yang berbentuk bulat. Virus ini akan memengaruhi kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Selanjutnya yaitu penyakit AIDS atau yang disebabkan oleh virus HIV. Adalah salah satu penyakit yang belum ada pengobatannya. HIV ditulari melalui cairan kelamin dan darah. Selanjutnya yaitu penyakit rabies yang disebabkan oleh Lissa virus dari golongan Rhabdoviridae. Virus ini adalah salah satu virus yang menyerang hewan dan manusia. Virus ini memiliki bentuk seperti peluru, mempunyai panjang sekitar 180 nanometer dan lebar 75 nanometer. Virus ini umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cairan atau gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Penyakit hewan yang disebabkan oleh virus selanjutnya yaitu Tatelo, yang disebabkan oleh virus Newcastle disease, yaitu salah satu virus yang berbentuk bulat. Ini merupakan salah satu virus yang menyerang unggas. Selanjutnya yaitu virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama yaitu tobacco mosaic virus, menyebabkan dedaunan yang terinfeksi virus ini berbintik-bintik. Virus ini pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau. Virus ini sendiri berbentuk polihedral yang diameternya sekitaran 28 nanometer, menginfeksi lebih dari 775 spesies tanaman. Untuk selanjutnya yaitu penyakit tungro. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi ganda dari dua virus yang berbeda. Kedua virus itu adalah Rhizostungro-Cervical virus dan Rhizostungro-Bacilliform virus yang menginfeksi tanaman padi. Itulah pembahasan seputar virus, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bentuk-bentuk virus, macam-macam reproduksi virus, manfaat virus yang menguntungkan dan yang merugikan, serta kasus-kasus dalam kehidupan yang disebabkan oleh virus. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya.